Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, syukron tahbarun, syukur seluas samudra insyaallah atas segala nikmat Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diberi hidayah, dimampukan Allah, diberi nusrullah, pertolongan Allah, masih bisa melangkahkan kaki kita menyauti suara azan di masjid insyaallah. Amin. Inilah amalan yang hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa menjalankan, karena inayah pertolongan Allah, hidayah Allah, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, yakni salat. Mahdhunya adalah salat 5 waktu di masjid insyaallah. Ini sebagai hak Allah untuk disembah, dan ini adalah sebagai amalan yang pertama nanti ditanya mengenai salat 5 waktu bagaimana. Kalau salat 5 waktunya sesuai dengan sunnah Nabi, yakni berjamaah salat di masjid saat kemanapun azan, maka itulah ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad, yakni menjalankan sunnah Nabi, ya. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Sehingga ini satu-satunya asbab kita nanti wajah berseri-seri sebagai tanda orang-orang yang benar-benar mengakui dan menjalankan daripada sunnah Nabi, yakni sholat 5 waktu di masjid. Dan tanda-tanda itulah akan diberinya syafaat kepada kita, yakni syafaat dari Rasulullah SAW berupa masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui jalur mahsyar, hisab di mahsyar, hisab amal kita di mahsyar. Karena kita sudah mendapat syafaat Nabi, karena kita sudah diakui sebagai umat Nabi, yang paling utama adalah kita mengerjakan sunnah Nabi. Salat 5 waktu berjamaah di masjid sebagai kebiasaan Nabi selama hidupnya, tidak pernah salat 5 waktu di luar berjamaah di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Untuk melaksanakan sunnah Nabi yang utama ini, mari kita senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah agar hidayah, keringanan melangkahkan kaki ke masjid itu senantiasa Allah beri hidayah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, supaya pembeda antara kafir dan muslim, yakni salat 5 waktu di masjid. Suatu hadis mengatakan, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat 5 waktu, maka dia dikategorikan dalam murtad ataukah kafir, telah keluar dari Islam. Tegas hadis ini.
Bagi mereka yang sengaja melalaikan sholat 5 waktu di masjid, Rasulullah sudah vonis, saya petunjuk dari Allah melalui hadis, yakni vonis murtad. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Sehingga marilah kita pelihara sholat 5 waktu kita di masjid sebagai kekuatan Nasrullah, asbab datangnya daripada hidayah Allah, hidayah kebaikan dari Allah, yakni sholat 5 waktu di masjid. Sebagai sarana irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi, yakni kembalinya kepada Allah melalui sholat 5 waktu di masjid. Cuma 5 menit, 10 menit selesai sudah. Tidak terlalu berat, tidak perlu membawa sesaji, buah-buahan, cawisan, macam umat yang lain tidak perlu membawa sepersepuluhan. Kalau tidak membawa sepersepuluhan, para pendeta melotot matanya, na'udzubillah min dzalik. Kita hanya membawa ke masjid adalah membawa niat tulus, ikhlas, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kemudian berpakaian rapi, berpakaian menutup aurat dan suci. Itu saja. 5-10 menit sholat sudah selesai. 5 kali, tidak terlalu berat. Allah tidak memberatkan satu kaum. Allah tahu kapasitas, kekuatan daripada ibadah satu kaum, dari kaum Adam sampai kaum Nabi Adam sampai kaum Nabi Muhammad. Allah tahu. Kalau umat terdahulu dia sholat di masjidnya mereka sampai 1 hari 24 jam, hari Sabat, kami Yahudi, kaum Bani Israel, tidak boleh keluar 24 jam, tidak boleh aktivitas di luar. Bagi mereka yang menyalahi atau mengingkari hari Sabat, beribadah di masjid mereka, maka mereka jadi kera betulan. Jadi kera betulan, yakni ketika hari Sabat ikan-ikan banyak yang jinak di sekitar pantai, mereka terkesanlah loba mereka, seperti kera loba mereka, tamak mereka, rakus mereka. Kera itu di mulut ada pisang, tangan kanan ada pisang, tangan kiri ada pisang, merebut lagi di kakinya ada pisang, di ketiaknya pun ada pisang. Itulah sifat daripada loba, rakus, daripada yakis. Maka dirukiskan di Al-Baqarah itu kaum Nabi Musa yang melanggar daripada perjanjian Sabat beribadah di masjid mereka, yakni mereka asik menangkapi ikan di pantai, maka dia jadi kera betulan. Disuruh Nabi Musa untuk mengembalikan ke keadaan semula ini manusia, tidak bisa. Tetap mereka jadi kera betulan. 40 orang jadi kera, umatnya Nabi Musa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itulah berat memang. Kaum Yahudi, kaum Bani Israel adalah kaum pilihan, umat pilihan, dilebihkan dari segala bangsa. Tapi iya, kalau mereka tidak mentaati atau ingkar dari ajaran Allah, maka dia jadi kera, maka dia sambar petir. Maka mereka untuk mengampuni penyembahan patung emas Samiri, anak sapi, maka tobat mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Berat. Mungkin kita tidak mampu macam kaum Yahudi, mereka dilebihkan daripada segala bangsa. Tapi
Jangan sampai melanggar. Sekali melanggar jadi keras, sekali melanggar sambar beledek, sekali melanggar maka dia penebusan dosa-dosanya adalah dengan membunuh diri mereka sendiri. Bayangkan. Ini seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita sebagai umat Muhammad masih ringan, diberi keringanan. Kita tidak sholat 5 waktu, tidak langsung divonis harus bunuh diri sebagai pengampunan, tidak. Paling kita sudah bertobat kemudian melakukan sholat, sudah itu. Allah pun maha tahu. Sehingga pentingnya sholat di sini saya katakan, hadis mengatakan barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur yang syar'i, tanpa sebab yang syar'i, maka dia telah dikatakan murtad ataukah kafir. Hadis sahih ini. Jangan main-main. Jangan main-main. Tidak boleh main-main terhadap sholat 5 waktu ini. Allah vonis yakni kafir bila mereka dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Lalu Allah memberi pengharapan kepada orang yang beriman. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, mengucapkan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, maka dia dijamin masuk surga. Ini sangat simpel Allah. Kita mengakui la ilaha illallah, alastu birabbika, apakah saya Tuhanmu, ketika kita jasad kita masih berupa jabang bayi di ruh alam rahim ibu. Allah telah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Bala wa syahidna, benar saya sebagai saksinya itu. Maka Allah beri hidayah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, itulah kunci masuk surga satu-satunya. Tanpa la ilaha illallah kita haram masuk surga. Na'udzubillah min salik, berarti kita masuk neraka. Ini pendengar rahmatullah. Peliharalah kalimat la ilaha illallah sehingga kita mati sebelum tarik nafasnya, nafas atau roh, tarik roh kita oleh malaikat Israel, kita mengucapkan la ilaha illallah. Insyaallah pendengar yang rahmati Allah, inilah jalan-jalan surga, jalan-jalan takwa kami para ustadz, para dai, insyaallah selalu memberi pencerahan untuk menuju jalan-jalan surga. Insyaallah, amin. Kita akhiri ceramah singkat ini, insyaallah bermanfaat bagi kita. Doa kifarat majelis, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.